Samsung Galaxy S23 Ultra adalah smartphone Android terbaik untuk saat ini. Nggak cuma secara spesifikasi dan experience aja, melainkan juga sampai ke promo pre-ordernya. Belanja gadget makin mudah di Blibli Gadget. Dapetin diskon hingga 93% dan voucher, serta update produk gadget terbaru dari brand-brand terpercaya. Gratis ongkir dan pengiriman bisa 2 jam sampai. Kalian bisa tuker tambah HP lama kamu dan dapetin ekstra diskon hingga 500.000 buat produk barunya. Cus ke Blibli Gadget. Selamat datang di Blibli Gadget Zone. Halo Blibli Friends, saya Moldy dari Sobat HP. Di kesempatan kali ini kita akan kupas tuntas smartphone flagship dari Samsung, yaitu Samsung Galaxy S23 Ultra. Kelebihan dan kekurangannya akan dibahas di video ini. HP belasan juta ada kekurangannya? Oh, tentu saja ada. Tidak ada yang sempurna di dunia. Yang sempurna hanya lagu ciptaan Andra and the Backbone. Langsung aja kita mulai dari hal yang paling banyak dikomentarin sama netizen. S23 Ultra desainnya sama kayak S22 Ultra. Setuju. Secara desain mungkin nggak banyak berbeda dari Samsung Galaxy S22 Ultra. Perbedaannya tuh hanya terletak di bagian tepian yang lebih mengotak namun tetap mempertahankan lengkungan di layar dan di bodi bagian belakang. Desain yang lebih mengotak ini tuh ngasih feel menggenggam yang lebih mantep menurut saya. Nggak selicin si S22 Ultra. Meski begitu, mengingat harga dari S23 Ultra ini tuh nggak murah, ya kayaknya mendingan dibeliin casing aja dah ya. Desain dan tampilan luar memang nggak banyak berubah, tapi kalau ngomongin jeroan, menurut saya perubahannya ini tuh cukup signifikan. Samsung Galaxy S23 Ultra ini tuh menggunakan chipset baru, yaitu Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Ini beda ya dari chipset Snapdragon 8 Gen 2 biasa. 8 Gen 2 for Galaxy ini tuh lebih powerful karena dia tuh punya prime core dan GPU yang bekerja di clock speed yang lebih tinggi. Makanya kalau ngomongin benchmark, S23 Ultra ini tuh punya benchmark smartphone Android paling tinggi untuk saat ini. Tingginya nilai benchmark tertranslate dengan baik di penggunaan sehari-hari. Blibli Friends bisa lihat kalau responsnya tuh baik dan animasi perpindahan antar layar atau aplikasinya itu beneran gesit banget. Secara hardware, layar yang dipakai Samsung Galaxy S23 Ultra ini pakai spek yang sama kayak S22 Ultra. WQHD+, 1440p, panel Dynamic AMOLED 2X 120Hz, support HDR10+ dengan kecerahan maksimal di 1750 nits. Walau bukan panel layar yang baru, saya melihat ini tuh bukan hal yang bisa dikeluhkan. Soalnya, belum ada layar smartphone yang lebih bagus daripada ini. Bukan artinya tanpa upgrade sih. Untuk proteksi layar si S23 Ultra ini tuh pakai Gorilla Glass Victus 2. Dia tuh punya kerapatan massa yang lebih besar sedikit daripada Victus Plus di S22 Ultra. Dengan processing power sebesar ini, tentu mau dipakai main game apa aja dia tuh berjalan dengan lancar. Genshin Impact lancar di 60 fps, bahkan masih playable di grafik tertinggi dan 60 fps. Tapi ada yang harus jadi catatan di sini ya. Ketika dipakai main game dalam jangka waktu yang lama, panas dari smartphone ini tuh cukup berasa. Kalau pakai casing sih mungkin nggak akan ngeganggu. Cuman kalau nggak pakai casing pasti ya akan kerasa anget-anget sedep gitu. Nah biasanya kalau smartphone panas itu tuh otomatis performanya tuh menurun. Cuman hal ini tuh nggak saya rasakan di smartphone ini. Walau anget, dia tuh masih bisa dihajar terus buat main game. Analisis saya sih ini terjadi karena game-game yang ada di Play Store itu tuh belum ada yang memanfaatkan performa maksimal dari S23 Ultra ini. Karena sebenarnya S23 Ultra ini tuh saking powerfulnya tuh bisa dipakai buat mainin 2 game berat sekaligus. Apa faedahnya main 2 game simultan kayak begini? Kagak ada. Di real life kalian tuh nggak akan main seperti ini. Cuman ini nunjukin bahwa processing power dari Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ini tuh gede banget. Belum lagi kalau kita bahas soal ray tracingnya. Snapdragon 8 Gen 2 ini salah satu kelebihannya adalah support ray tracing, sebuah fitur agar grafik dari suatu game itu tuh punya pencahayaan yang lebih alami. Sampai saat ini belum ada game Android yang support ray tracing. Game-gamenya tuh masih disiapin. Harusnya di 2023 ini kita baru bisa nyobain game dengan ray tracing di Android. Itulah kenapa meski dites sama aplikasi 3D Mark, dia tuh dapat stability yang kurang bagus. Tapi di real life-nya, dipakai main game, S23 Ultra ini tuh tetap stabil. Itu karena ya belum ada game yang perlu kemampuan maksimal dari smartphone ini.
Buat saya, kelebihan yang paling kerasa dari Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy ini tuh ada di efisiensi daya. Saya tuh pakai S23 Ultra ini tuh mostly buat kerja dan bikin konten. Dengan penggunaan seperti itu, dengan pemakaian seharian, di malam hari tuh baterainya tuh selalu sisa antara 30-40%. Padahal kapasitas itu sama kayak S22 Ultra di 5000 mAh. Menurut saya di sektor baterai inilah alasan terbaik untuk upgrade dari S22 Ultra ke S23 Ultra ini. Experience penggunaan sehari-hari dari S23 Ultra ini cukup menyenangkan karena menggunakan antarmuka khas Samsung yaitu One UI. Di versi 5.1 ini, fiturnya tuh cukup banyak tapi juga disimpan dengan rapih untuk dikostumasi sesuai sama keinginan kita. Fitur yang biasa saya pakai yaitu Edge Panels tetap ada dan berguna untuk masuk ke aplikasi yang sering kita gunakan. S Pen juga tetap ada buat nyoret-nyoret gambar dan yang paling kepake buat saya adalah sebagai remote kamera kalau mau bikin konten. Sementara untuk kostumisasi di One UI, kamu tuh bisa pilih layar kamu itu tuh nampilin gambar di resolusi apa. Semakin tinggi akan semakin makan banyak daya. Refresh rate juga bisa diatur, mau adaptif yang bisa sampai 120 Hz dan standar aja di 60 Hz. Tergantung kamu. Yang jelas, kalau di 120 Hz semua tuh tampak smooth, tapi makan baterai lebih banyak. Selain itu, kamu juga bisa pilih mau pakai navigation button kayak biasa atau mau pakai gesture. Kemudian ganti font dan ngatur ukurannya sesuka kamu. Zoom layar, easy mode yang berguna banget untuk para senior biar nggak susah nyari aplikasi, tema, wallpaper, semua tuh bisa kamu pilih sesuai preferensi. Untuk nikmat dari sisi software, Samsung tuh menjanjikan akan mengupgrade software dari S23 Ultra ini setidaknya sampai 4 tahun ke depan alias sampai Android 17. Suatu hal yang harus diapresiasi menurut saya karena kayaknya baru Samsung yang menjanjikan update sampai selama itu di Android. Tapi soal user experience dari software ini tuh bukanlah hal yang baru ya. Sejak S22 Ultra kita juga udah dapat menikmati fitur-fitur yang tadi saya sebut. Yang bener-bener berbeda dari S22 Ultra adalah soal kameranya. Samsung Galaxy S23 Ultra kini menggunakan kamera utama dengan resolusi 200 megapiksel. Hasilnya emang beneran bagus. Secara default resolusi kameranya itu 12,5 megapiksel aja ya. Karena smartphone ini tuh menggunakan teknik pixel binding. 16 pixel di-convert jadi 1 pixel. Teknik ini tuh biasa dipakai untuk naikin jumlah cahaya yang bisa ditangkap oleh sensor. Bukan teknik baru, di HP lain juga ada, cuman biasanya hanya 4 pixel jadi 1. Nah, kalau di sini nih 16 pixel jadi 1. Hasil fotonya tuh bisa sobat lihat. Warnanya manis, detail, dynamic range-nya juga oke banget. Nggak lebay gitu. Dan yang saya notice lagi adalah kemampuan untuk fokusnya yang juga nggak pernah meleset. Ini yang bikin enak buat point and shoot. Nggak perlu banyak mikir, tinggal jepret aja. Kamu juga akan dapat hasil foto yang bagus. Foto low light-nya juga bersih banget dari yang namanya noise. Kalau mau dapetin hasil foto yang lebih detail, kamu tuh bisa aktifkan mode 200 megapiksel. Bisa dilihat perbandingan sama yang biasa versus 200 megapiksel. Biasanya hasil foto dengan resolusi maksimal kayak begini tuh akan punya warna yang plain, tapi di Samsung Galaxy S23 Ultra ini tuh enggak. Karena abis foto terlihat bahwa fotonya tuh akan melalui pemrosesan lagi, jadi punya warna yang lebih saturated. Cuman uniknya color profile antara resolusi default dan 200 megapiksel tuh jadi punya warna yang agak berbeda. Selain kamera 200 megapiksel, S23 Ultra juga punya kamera ultra wide 12 megapiksel, telefoto pembesaran 3 kali beresolusi 10 megapiksel, dan periskop telefoto pembesaran 10 kali optical 10 megapiksel. Menurut saya ini adalah sistem kamera terbaik di Android. Semua lensa dari kamera ini tuh kepake banget. Ultra wide kalau kita ketemu bangunan yang bagus atau pemandangan yang keren, tele 3 times untuk foto potret, atau kalau mau foto dengan depth of field yang lebih oke, yang bokeh-bokeh gitu. Tele 10 times buat foto-foto yang jauh. Bentar lagi konser Blackpink loh. Nah, kamu pasti bakal butuh kamera tele kayak begini. Nggak sampai di situ aja ya, kombinasi pembesaran optical dan digital S23 Ultra ini tuh bisa sampai 100 kali. Cuman saran saya pakai sampai 30 kali aja. Pembesaran 30 kalinya menurut saya ini tuh proper banget. Di bagian video, S23 Ultra ini tuh bisa merekam di resolusi maksimal 8K 30 fps, naik dari S22 Ultra yang mentok di 24 fps. Sementara untuk resolusi Ultra HD-nya tuh bisa sampai 60 fps. Upgrade yang terasa di sektor video adalah OIS-nya. Kini video yang dihasilkan tuh bener-bener kerasa lebih stabil. Blibli Friends bisa lihat dan nilai sendiri. Autofokusnya juga kerasa cepet dan tepat sasaran. Kalau butuh lebih stabil lagi bisa pakai fitur Super Steady.
Berikut adalah hasil ketika digunakan sambil berlari. Kalau saya sih biasa merekam di resolusi Ultra HD di 30 fps atau Full HD 60 fps aja. Soalnya di resolusi dan frame rate ini kita tuh bisa merekam sambil ganti-ganti lensa kayak begini. Lebih versatile dan kalau diupload di sosmed juga biasanya di resolusi Full HD doang kan orang lihatnya. Yang membuat saya memutuskan Samsung Galaxy S23 Ultra sebagai device saya buat bikin konten adalah kamera depannya. Kamera depan 12 megapikselnya kini tuh support HDR10+. Fitur yang sebelumnya nggak ada di versi sebelumnya. Sebenarnya, baik kamera depan maupun kamera belakang bisa support HDR10+. Bisa dilihat perbedaannya ketika HDR10+ menyala dan mati. Cuman kalau sedang liputan di luar negeri ya, saya tuh biasa menggunakan kamera depan untuk merekam. Kalau udah support HDR10+, saya tuh nggak perlu repot lagi ngatur exposure. Tinggal klik aja, dynamic range-nya luas, jadi exposure-nya tuh spot on. Kamera depannya juga support autofocus lagi. Jadi kemarin saya iseng gitu, bikin konten unboxing Pokemon, jadi bisa ngasih lihat detailnya langsung dari kamera depan. HP ini tuh memang ngontenable banget. Ada fitur baru di S23 Ultra ini yaitu Astrophoto dan Astro Hyperlapse. Jadi kita tuh kayak dikasih guidance konstelasi bintang gitu langsung dari aplikasi kamera tanpa perlu mengunduh dari pihak ketiga. Tentu idealnya kudu dibawa ke gunung ya, sementara saya nyobain cuma dari atap rumah saya di Bekasi. Gunung yang paling dekat di Bekasi cuman Gunung Agung. Nah, sekarang Blibli Friends bisa lihat, kalau ngomongin tampilan memang nggak banyak berubah dari S22 Ultra. Tapi kalau ngomongin fitur dan spesifikasi, menurut saya upgrade yang dibawa sama S23 Ultra ini tuh cukup banyak. Chipset yang lebih powerful dan juga hemat daya, kamera yang lebih baik, dan kamera depan yang ngontenable banget buat di YouTube. Kalau mau beli, mendingan sekarang selama promonya masih ada. Karena menurut saya, ini tuh gila banget. Yang pertama, kalau dibeli-beli, pasti asli ya, original 100%. Bisa juga tuker tambah, HP lama kamu, beli-beli bayarin dengan harga tinggi. Plus ekstra diskon 1 juta. Ada asuransi beli proteksi supaya tetap aman, pengiriman tepat waktu, dan juga gratis ongkir. Subscribe, dan sampai jumpa.